Halo, selamat datang di Serangga Sub Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada di Movie Review. 扉を探してるんだ。災いが出てこないように開いてしまった扉を閉じる。そうやって日本中扉を閉めて鍵をかける。Ya, kali ini kita akan nge-review film anime atau animasi dari Jepang yang lagi tayang di bioskop kesayangan Anda, khususnya di XS1, di CGV juga harusnya lagi tayang gitu. Dan ini adalah Suzume, karya dari Makoto Shinkai. Nah, Suzume ini adalah film dari Makoto Shinkai. Kalau kalian asing dengan Makoto Shinkai, mungkin kalian ingat gitu dengan film Kimi no Na wa atau Your Name. Nah, ini adalah salah satu karya dari beliau. Ya, kalau kalian tahu Kimi no Na wa, karena Kimi no Na wa kan dulu booming banget ya, hype banget filmnya, dan ini visualnya sudah aku jamin bisa dibilang 11 udah bukan 11-12 lagi dengan Kimi no Na wa, karena memang satu sutradara yang sama. Jadi kalau kalian suka dengan visual artnya, ini bagus banget, dan aku mungkin mau kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat film ini sebelum aku masuk ke review aku, karena sepanjang film aku dibuat excited, buat kagum banget dengan grafik visualnya, dengan scoring musiknya, dari segi penceritaan dan juga ketegangannya. Film ini menurut aku top tier banget lah. Salah satu film animasi Jepang yang aku sangat rekomendasiin buat kalian yang belum nonton film ini. Dan kali ini kita akan review, spoiler review tentunya, untuk film Suzume ini. Jadi buat kalian yang belum nonton dan kalian pecinta anime, salah satunya silahkan kalian ke bioskop, atau kalian sebenarnya nggak terlalu suka anime tapi kalian suka penceritaannya, gaya penceritaan dari kayak Kimi no Na wa, aku cukup merekomendasikan film ini buat kalian tonton di bioskop. Walaupun aku nggak tahu nih kenapa harganya itu lebih mahal dari film-film lainnya. Jadi aku kan nonton di hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan maksudnya di weekdays itu kan, kalau di daerahku itu masih kisaran 25.000. Tapi kenapa film ini ternyata harga tiketnya 45.000? Itu mirip sama harga tiket weekendnya untuk di daerahku gitu. Jadi mungkin ya karena faktor ini film anime Jepang mungkin kali ya, karena di XS1 kan sebenarnya jarang-jarang film-film anime Jepang itu ditayangkan gitu, kecuali yang booming banget biasanya baru tayang di XS1. Kalau di CGV itu lebih sering lah menayangkan film-film anime gitu, karena seperti itu gitu. Nah, tapi menurut aku dengan harga segitu pun masih bisa sangat membayar gitu, dengan penampilan visual 2 jam lebih gitu film ini, dan ini sangat keren banget sih buat kalian yang belum nonton. Nah, sebenarnya film Suzume itu bercerita tentang apa? Jadi buat kalian yang belum nonton dan kalian masih penasaran sampai ke detik ini, padahal udah aku bilang ini ada spoiler warning gitu. Jadi Suzume ini adalah menceritakan seorang gadis bernama Suzume tinggal di sebuah pedesaan, ya masih daerah pedesaan lah, bukan di Tokyo-nya itu ya. Dan dia tinggal bersama bibinya. Jadi dia sudah nggak punya orang tua, tinggal bareng bibinya. Dan suatu hari, pada pagi hari, dia ketemu dengan seorang laki-laki tampan, ya laki-laki bernama Sota. Sota apa Soto ya? Aku lupa namanya tadi. Bentar, kita cek dulu ya. Oh, Sota, ya benar. Laki-laki bernama Sota, yang mana dari pertemuan itu ya akhirnya itu ada sebuah takdir di mana Sota ini ternyata adalah seorang penutup. Nah, penutup itu apa? Jadi ada satu fenomena di dunianya Suzume ini, bahwasanya akan muncul sebuah pintu gerbang yang terbuka di sebuah tempat yang terbengkalai. Ketika pintu itu terbuka, akan muncul semacam, kita disebutnya sih cacing. Jadi film ini disebut cacing, dan cacing yang keluar dari pintu itu gitu, itu akan menyebabkan gempa di wilayah itu, yang dapat menyebabkan ya beneran gempa terjadi gitu. Jadi kayak penyebab gempa di Jepang itu ya salah satunya karena si terbukanya portal pintu ini yang muncul si cacing ini gitu. Nah, si Sota ini dia memang seorang penutup, yang mana dia ini punya tugas untuk ya menutup pintu-pintu yang terbuka ini gitu. Tapi sebuah takdir terjadi dan ada satu kesalahan yang dilakukan, sehingga
apa yang harusnya menjadi kunci dari pintu, salah satu kunci yang menutup pintu ini itu terbuka dan mengakibatkan fenomena-fenomena pintu terbuka itu menjadi semakin sering. Kemudian apa namanya, akhirnya si Sota ini secara tidak sengaja berubah menjadi kursi. Nah mungkin kalian bingung ya, tapi buat kalian masih bingung, kalian tonton aja. Kalau kalian yang sudah nonton pastinya kalian paham dengan apa yang aku maksud, dan ini menjadi sangat menarik gitu film ini gitu, sehingga peran penutup pintunya ini kemudian akhirnya ya mau tidak mau Suzume ini juga terpaksa harus melakukan peran itu gitu untuk membantu si Sota menutup pintu-pintu yang terbuka gitu. Nah, gimana akhir cerita filmnya kalian nonton sendiri lah buat kalian yang belum nonton. Dan kali ini aku akan langsung aja untuk spoiler warning lagi nih buat aku, karena ini aku akan mulai review untuk film Suzume ini. Review aku tentu aja ini adalah pandangan aku terkait film ini. Jadi kalau misalkan ada apa ya istilahnya pandangan-pandangan pendapat yang berbeda ya wajar aja gitu, karena tiap orang kan menikmatinya berbeda gitu. Mungkin langsung aja, kalau yang karena kita bicara anime ya, anime berarti yang pertama dilihat ada secara visual artnya, dan seperti yang tadi aku bilang, ini karena karyanya Makoto Shinkai yang mengeluarkan Your Name atau Kimi no Na wa, dan visual artnya ini khas banget menurut aku sih. Jadi si Makoto Shinkai itu memang punya visual art yang khas, dan entah kenapa selalu setnya itu daerah-daerah pedesaan, istilahnya distrik-distrik kecil gitu, bukan gitu. Walaupun ada Shin-Tokyo-nya juga ya, maksudnya lebih banyak banget ngambil set-set dimana itu daerahnya ya daerah pedesaan, pegunungan. Jadi benar-benar kita akan dimanjakan banget dengan visual yang ada di sini gitu. Dan antara visual artnya yang pedesaan itu kemudian digabungkan dengan fenomena si Mimizu atau si cacing yang keluar dari portalnya itu tuh benar-benar kayak dua hal yang seharusnya tidak menyatu gitu. Jadi kita bisa lihat itu tuh sesuatu yang memang tidak menyatu antara si cacingnya ini sama si visual dunianya gitu. Jadi kayak benar-benar dibikin kontras banget, yang ya istilahnya kayak ini seharusnya dua hal ini memang tidak menyatu gitu. Kalau menyatu akan terjadi kehancuran kayak. Jadi sepanjang dua film ini aku benar-benar kagum banget sih dengan visualnya, benar-benar dimanjakan banget dengan semua fenomena-fenomenanya, art style-nya, dan juga scene-scene-nya itu keren banget. Jadi aku kalau masalah visual art-nya, penyutradaraan dari si Makoto Shinkai ini, bapak beliau ini, aku udah kasih 11/10 lah. Ini menurutku benar-benar bisa memanjakan mata aku sih sepanjang nonton film ini gitu. Nah kalau bicara pada aspek ceritanya, karena kita nggak bisa bicara acting ya, karena kan ini bukan acting real life ya, live action atau apa, ini kan animasi ya. Nah apa yang aku suka dari film ini gitu, dari sekali lagi si Makoto Shinkai benar-benar bisa mengubah salah satu fenomena. Jadi kalau kalian tahu kan Kimi no Na wa itu fenomenanya tuh ada meteor jatuh, bencana meteor jatuh. Kemudian ada Weathering with You, itu fenomenanya adalah banjir apa tsunami. Aku jujur yang Weathering with You aku belum nonton sampai akhir. Kemudian yang ini sekarang ada fenomena gempa gitu. Aku penasaran apakah film berikutnya dia akan ngambil fenomena apa lagi gitu. Apakah fenomena gunung meletus atau fenomena angin tornado. Ini juga penasaran banget. Jadi yang aku suka dari film ini tuh benar-benar apa ya, gila, kayak keren banget gitu, punya pemikiran seperti itu. Gempa yang disebabkan oleh cacing yang keluar dari pintu portal. Siapa yang kebayang bikin cerita seperti ini gitu? Maksudnya benar-benar nggak kebayang gitu. Jadi kayak anjir, oh bener sih orang-orang Jepang sana tuh yang benar-benar bikin istilahnya bikin cerita, baik itu anime memang atau apapun itu benar-benar pemikirannya sangat luas banget gitu. Dan ini tuh kayak sering banget mereka itu masih menghubungkan antara fenomena mistik dengan budaya mereka gitu, karena kan sebenarnya budaya mereka juga banyak sekali budaya-budaya yang mempercayai terkait dewa-dewa dan segala macam gitu. Dan unsur-unsur itu tuh melekat banget di film ini salah satunya ya, walaupun kalau unsurnya memang lebih ketara di yang Kimi no Na wa kan ya, benar-benar dilihat ada budayanya. Kalau di sini tuh lebih pencampuran antara ya budaya kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa pelindung segala macam dan fenomena gempa ini gitu. Jadi itu sih aku benar-benar kagum banget bisa gitu kepikiran fenomena seperti ini gitu. Kemudian karakter, jadi kalau di sini kan sebenarnya karakter utamanya itu kan si
siapa sih namanya agak susah. Si Suzume sama Sota ini benar-benar ya istilahnya digambarkan secara perjalanan dari awal sampai akhir hubungan mereka, karena kan ya ikatan emosionalnya semuanya itu benar-benar aku suka. Walaupun kalau kita bicara ikatan emosionalnya, aku masih lebih suka Kimi no Na wa gitu, karena emosional Kimi no Na wa itu lebih dapat gitu secara penceritaannya, cara lain-lain. Kalau di sini itu masih dapat gitu, tapi tidak yang benar-benar apa ya, melekat gitu sih. Kalau di aku pribadi ya melekatnya tetap bagus gitu, cuman menurut kalau dibanding sama Kimi no Na wa sebenarnya memang secara chemistry-nya antara si karakter cewek sama karakter cowoknya ini masih kurang, ini aja sih, kurang ada benturan sih antara mereka berdua gitu. Walaupun memang secara chemistry-nya dapat, malah justru aku kalau di film ini tuh yang benar-benar bikin tersentak, bikin emosi agak naik dan agak nangis itu malah justru si Suzume ini sama bibinya gitu. Jadi hubungan Suzume dengan bibinya gitu, emosinya malah di scene itu aku lebih dapat sih daripada antara Suzume dan Sota pada saat scene dimana Sota akhirnya berubah menjadi pasak ya, jadi batu yang digunakan untuk menahan si Mimizu ini. Aku agak belepotan karena bahasanya agak susah ya, ada Mimizu, ada apa ya tadi, pasak lah atau apalah itu. Jadi mohon maaf lah untuk review aku film ini, tapi film ini benar-benar masih sangat memanjakan banget dari segi mata, terutama dari segi scoring musiknya ya. Musiknya itu benar-benar bikin gak nyaman sih. Jadi ada satu musik yang memang itu digunakan pada saat kondisi-kondisi sedih dan juga kondisi-kondisi darurat, dan itu benar-benar bikin gak nyaman banget gitu. Terus si ini peringatan gempa, kalau di Jepang kan memang sering terjadi gempa ya. Jadi mereka itu kan dari pemerintahnya istilah kayak BMKG-nya ya, kalau di Indonesia itu kan langsung mengirimkan informasi gempa itu ke masing-masing HP atau saluran, dan itu benar-benar nadanya itu benar-benar bikin kita was-was gitu. Apalagi nih, portal mana lagi nih yang kebuka segala macam gitu. Jadi alarm HP-nya itu benar-benar istilahnya bikin, kalau kita bandingin sama film Hereditary, misalkan Hereditary ya berarti kayak suara gigi dari anak kecilnya itu, atau misalkan Pengabdi Setan berarti suara dari loncengnya itu. Nah di sini tuh ya itu suara alarm HP pada saat terjadi gempa itu kayak menjadi satu pertanda sendiri yang bikin kita kayak was-was gitu. Akan ada apa lagi nih, akan terjadi apa lagi nih, akan kebuka apa lagi nih gitu. Dan itu sih yang menurut aku keren. Dan sepanjang film ini yang bener-bener bikin misterinya itu numpuk ya kehadiran si Daijin ya, kalau nggak salah namanya, si kucing sialan yang pengen kita tendang sepanjang film gitu. Jadi si kucing ini tuh kita tuh benar-benar dibikin bingung gitu. Dia itu sebenarnya mau ngapain, posisi sebagai apa gitu. Kok dia kayak ngeselin banget gitu, sampai akhirnya di akhir kita tahu gitu sebenarnya dia itu seperti apa gitu. Nah mungkin kalau kalian masih bingung sebenarnya peran kucing ini sebenarnya ngapain, apakah dia itu baik atau jahat, nah nanti di akhir video aku akan sedikit bercerita tentang teori aku, bukan teori sih sebenarnya, lebih kepada apa yang aku pahami soal film ini gitu. Nah tapi kalau bicara misterinya itu menurut aku sih jujur penasaran banget sih sebenarnya apa yang coba diceritakan dalam film ini melalui peran si kucing Daijin ini. Dan ternyata ada dua kucing kan, yang mana itu sebenarnya mereka itu ya dua pasak yang menjaga si Mimizu ini kan. Dikatakan ada pasak timur, pasak barat ya kalau nggak salah, ada dua pasak yang memang menjaga istilahnya Jepang ini dari ancaman Mimizu ataupun kejadian gempa seperti ini gitu. Dan sebenarnya kalau bicara apa yang aku suka, hampir semuanya aku suka, banyak banget yang aku suka gitu. Tapi mari coba kita obrolin apa yang menurut aku aku masih pengen lebih daripada film ini gitu. Yaitu yang pertama adalah aku pengen sebenarnya perannya si penutup pintu ini gitu, itu bisa dibikin lebih grande dan bisa dibikin banyak orang, minimal beberapa orang yang ikut itu tahu gitu ada ini gitu, ada orang-orang yang berperan seperti ini. Jadi kayak harapan kecil aku aja sih, kayak misalkan jadi kayak
ya aku lihatnya kok kayak kasihan banget si Suzume ya aduh susah lagi namanya ya, si Suzume sama Sota ini udah punya peran gede seperti itu sampai di akhirnya mereka bertarung melawan menutup Pak Mimizu lagi gitu, tapi nggak ada yang tahu, bahkan kayak bibinya yang nganterin sampai si melihat Suzume tiba-tiba hilang di portal pintunya, kemudian ada si Serizawa, itu mereka nggak tahu sama sekali. Itu minimal aku lebih prefer tuh kayak ya minimal mereka tahu lah gitu apa yang terjadi, minimal mereka bisa melihat satu kejadian itu. Padahal kan di beberapa scene waktu di Jaden Tokyo aja ada orang yang lihat si Suzume lompat tiba-tiba terbang kan, sebenarnya kan padahal dia kan naik di atasnya Mimizu ya, tapi kan orang-orang lihatnya dia terbang doang gitu. Itu sih sebenarnya udah cukup keren sih gitu, cuman pengen aja gitu kayak ayo dong hargai usaha mereka nggak ada pamrih loh nutupin pintu itu gitu, tapi nggak ada yang tahu sama sekali, kayak sedih banget sih sebenarnya menurut aku itu sih gitu. Jadi itu sebenarnya harapan kecil aku aja sih, harapan kecil aku dalam artian pengennya ya film ini dibikin kayak akhirnya mereka merasa dihargai lagi. Tapi sebenarnya kalaupun tanpa seperti itu ya mungkin itu memang sudah tugasnya mereka ya, para penutup ini mereka nggak dilirik sama sekali. Terus yang kedua mungkin ini kali ya, misteri kehilangan ibunya si Suzume ini apa ya, harapanku sih lebih tepatnya agak dipatahkan gitu. Aku punya harapan kalau ternyata ibunya itu memang dia dulu penutup pintu juga gitu, misalkan kayak gitu, kayak lebih keren gitu, bisa menjelaskan kenapa si Suzume bisa melihat dunia apa sih ever after ya, dunia itulah gitu, terus dia bisa masuk ke ever after. Walaupun di sini dijelaskan kenapa dia bisa melihat dunia itu ya karena dia pernah tersesat pada saat masa kecil, tapi kan kenapa dia masih kecil itu bisa tiba-tiba masuk ke dunia itu gitu. Jadi kayak aku sih punya harapan sebenarnya misteri kalau ibunya hilang itu ya karena dia juga salah satu seorang penutup. Kayaknya itu keren sih, dengan adanya itu lebih menjelaskan banyak hal gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini pun ya sudahlah, dengan ending twistnya, walaupun sebenarnya mau dibilang twist juga enggak twist banget, karena ada scene yang ketika si Suzume masih kecil masuk ke dunia afterlife, kemudian dia kayak ketemu dengan ibunya di sana, itu kayak sebenarnya kayak nggak terlalu membekas sih di awal-awal, maksudnya nggak terlalu meninggalkan misteri apa yang sebenarnya terjadi waktu masa kecil gitu. Maksudnya ketika itu ditwist kalau ternyata dia di ever afternya itu bukan ketemu ibunya tapi ketemu dia yang sudah besar, ataupun yang sudah besar dia ketemu dia yang masih kecil, itu jadi kayak enggak oh gitu. Tapi masih kayak nggak lebih berimpact lagi sih. Jadi misterinya kurang sih untuk bikin kita penasaran, atau yang benar-benar sebenarnya relate-nya itu ke apa gitu ketika scene itu dimunculkan di awal-awal gitu. Beda kalau misalkan memang ya itu adalah ibunya itu waktu dia ketemu kecil, dan pada akhir filmnya akhirnya dia bisa ketemu dengan ibunya di ever after, kan kayaknya lebih dapet ya emosionalnya. Walaupun aku malah justru di scene itu justru yang nangis gitu, karena aku yang meneteskan air mata tuh di scene itu gitu, karena dari kata-katanya itu benar-benar sangat menyentuh banget sih, kalimat-kalimatnya, dan kehilangan seorang anak kecil yang kehilangan ibunya gitu. Terus setelah dewasa dia berantem dengan bibinya, jadi kayak di situ tuh kayak emosinya tumpah ruah, dan itu aku masih dapat emosinya itu. Walaupun dalam hal kecil aku masih pengen si ibunya itu ya ternyata ada seorang penutup juga, atau kalau enggak ya minimal di akhir film itu ya dia malah ketemu ibunya aja sih, nggak perlu ketemu yang dirinya masih kecil gitu. Walaupun ya di situ balik lagi ya itu menceritakan gimana si Suzume ini mendapatkan bangkunya lagi ya. Jadi kalau review aku untuk film Suzume ini, aku mungkin kasih 8,5/10 kali ya, 8,5/10 untuk film Suzume ini. Dan menurut aku kesimpulan film aku tentang film ini adalah ini film yang sangat menarik buat kalian yang suka visual anime dengan visual yang sangat memanjakan mata. Kalian udah nggak perlu ragu lagi kalau kalian suka dengan artnya Makoto Shinkai di Kimi no Na wa atau Weathering with You, kalian pasti suka banget sama film ini, karena sebenarnya artnya nggak beda-beda jauh gitu, karena sekeren itu untuk artnya ya. Selama 2 jam kita benar-benar dimanjakan. Kemudian scoring musiknya, walaupun secara soundtrack ini nggak terlalu aku sendiri sih nggak terlalu ini ya memorable Kimi no Na wa ya, kayak yang apa sih yang Kimi no Na bukan yang soundtracknya os-osnya Kimi no Na wa itu menurutku keren-keren banget. Kalau di sini memang ada itu, tapi nggak terlalu membekas itu, malah justru scoring musik yang
instrumentalnya ini yang pada saat beberapa kejadian itu jadi lebih dapet sih. Kalau di situ benar-benar lebih keren sih, aku suka banget sih scoring musiknya gitu. Cuman kalau untuk soundtracknya kayaknya aku perlu dengerin lagi di YouTube itu untuk yang original soundtracknya dari Red Wimps, entah original atau entah apa ya gitu. Terus dari segi cerita ini sangat benar-benar bikin aku excited, bikin aku hype banget nonton film ini dari awal sampai akhir. Jadi ini tetap menurut aku sangat sayang kalau kalian nontonnya di laptop, download bajakan. Jadi kalau kalian masih punya kesempatan buat nonton di bioskop, pergi ke bioskop tonton film ini. Dan ini keren banget dari aku 8,5/10. Nah, mungkin kita masuk kepada penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dari yang apa aku pahami gitu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu pintar berteori soal film apalagi kayak anime gini, tapi aku kayaknya perlu ngasih sedikit pemahamanku soal film ini. Yang pertama adalah mungkin banyak orang yang bertanya sebenarnya si kucing ini jahat atau baik gitu. Terus yang kedua sebenarnya siapa yang kucing hitam ini, siapa yang kucing kecil ini, kenapa endingnya seperti itu gitu, kenapa kok nyebelin banget kucing sekecil ini sampai kita kayak nonton sebuah film itu kayak kucing pengen ku tendang. Cuma aku bener-bener kucingnya lucu, cuman kayak pengen nendang aja, kayak ngeselin banget sih gitu. Jadi gini, di satu scene ada dijelaskan bahwasanya dewa itu bertindak atas insting mereka, bertindak tidak atas apa sih istilahnya, dia itu ya bergerak atas insting mereka. Dan di sini kan dijelaskan ya di pertengahan mau menuju akhir bahwasanya orang-orang zaman dulu itu memasang sebuah istilah kayak jimat, batu jimat lah, istilah kayak asa gitu yang menjaga si Mimizu ini. Oh ya, aku mau cerita dulu soal Mimizu. Nah, Mimizu itu ada istilahnya ada entitas di dunia lain, di bawah Jepang lah sebutannya kayak gitu, yang mana ketika itu keluar itu akan menyebabkan kejadian gempa ataupun ya hal-hal seperti itulah, kayak itu tuh kayak penyeimbangan antara kehidupan dan kematian gitu. Nah, orang-orang zaman dulu itu memang istilahnya kan mereka emang sebenarnya percaya dewa dan segala macam gitu, dan ya mereka akhirnya memasang dua pasak di pasak barat sama pasak timur untuk memasang agar si Mimizu ini tidak keluar gitu dari portalnya gitu. Tetapi kan ya masih istilahnya pintu ini masih sering terbuka di beberapa wilayah, khususnya di tempat-tempat yang memang itu sudah ditinggalkan gitu. Nah, tapi kalau poinnya kenapa munculnya di tempat-tempat yang sudah ditinggalkan gitu, aku kurang paham. Tapi mungkin lebih ke arah karena sebelum itu ditinggalkan kan di sana sempat terjadi tragedi, sempat terjadi banyak kematian gitu. Jadi mungkin dari tragedi kematian-kematian itu yang men-trigger akhirnya pintu-pintu itu terbuka itu di area-area tersebut kayak gitu. Nah, tapi kalau bicara soal si kucing, siapa sih namanya, aku lupa, ada kucing putih kecil yang pengen kita tendang sepanjang film ini, apakah dia baik atau jahat? Sebenarnya jadi gini, dia ini kan perwujudan dari dewa atau dari pasak ya, dari pasak yang menjaga pintu itu tertutup, dan itu dia itu kan sudah menjadi pasak selama bertahun-tahun. Nah, ketika dia dilepaskan atau dibuka, diambil oleh si Suzume dan terbebas gitu, jadi ada rasa menurut aku si dewa ini kayak pengen bebas, pengen tidak ingin menjadi pasak lagi gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya dia pada saat dia mendatangi si Suzume, dia dikasih makan, dia merasa wah Suzume baik banget gitu, udah melepaskan dia dari tugasnya menjadi pasak dan ngasih makan, baik banget itu. Sedangkan di situ ada si Sota, yang mana keberadaan Sota ini jadi kayak si dewanya si kucing ini jadi pengen terus-terusan cuman pengen deket sama si Suzume aja sebenarnya gitu. Jadi ketika ada Sota di sana ya dia menganggap si Sota ini sebagai pengganggu, dan akhirnya tugas kan dia juga perlu ya mencari penggantinya untuk memasak itu gitu, karena dia pada dasarnya dia tetap dewa yang harus menjaga itu gitu. Dan akhirnya si Sota ini itu yang kemudian istilahnya dikutuk, dipindahkanlah tugas menjadi pasaknya ini kepada si Sota. Akhirnya si Sota dijadikan pasak itu, dan itu kan dia masih istilahnya apa ya, itu kayak kenapa nggak dia langsung berubah jadi pasak, kayak menurutku ada prosesnya gitu. Sehingga ya itu kan sepanjang perjalanan kan si Sota semakin tenggelam semakin membeku. Nah, itu proses dia menjadi pasaknya itu gitu. Nah,
apakah si kucing ini tuh membuka portal-portal, karena kan kita sepanjang film dilihatin ya dia pergi ke suatu tempat dan di suatu tempat itu nanti akan ada portal terbuka segala macam. Kalau dari apa yang aku lihat itu tidak, jadi dia itu nggak ngebuka portal itu. Jadi menurut aku dia hanya punya, dia itu karena dia dewa juga ya, dia punya insting daerah mana akan terbuka itu, dia ke sana dan dia itu menunjukkan kepada Suzume titik di mana pintu itu terbuka, dan ya dia sebenarnya cuma mau menunjukkan ke Suzume untuk menutup pintu itu gitu, karena kan pada dasarnya dia juga penjaga dari pintu itu, dan dia melihat si Suzume udah bisa menutup pintu itu gitu, jadi dia tuh hanya mengarahkan ke titik-titik itu agar si Suzume mau menutup pintunya gitu. Jadi sebenarnya dia tuh bukan mau membuka atau mau seperti apa, dia hanya menunjukkan kepada Suzume untuk menutup pintu yang ada sini sampai Suzume. Makanya setiap si Suzume itu menutup pintu kan si kucing itu selalu muncul dan bilang Suzume keren ya itu aja sih gitu. Jadi ya akhirnya kan pasaknya tergantikan oleh Shota dan kemudian ya dia bisa deket sama Suzume doang, jadi kucingnya Suzume kayak gitu ya. Tapi kan ya tadi ya dewa kan sebenarnya tidak punya perasaan terhadap hal itu, jadi bergerak secara insting dan dia hanya pengen dekat dengan si Suzume, dan Shota ya hanya dijadikan pasak pengganti dia aja kayak gitu. Karena kalau dia nggak mendapatkan penggantinya ya percuma juga, dunia ini kan akan hancur ya gitu maksudku, dan dia juga nggak bakal bisa dekat dengan si Suzume itu. Nah kemudian siapa sih kucing yang satunya lagi? Nah kucing yang satunya lagi itu adalah pasak yang satunya. Jadi kan tadi ada dua pasak ya, pasak timur dan pasak barat atau apalah aku lupa. Nah jadi kalau yang pasak yang dilepas Suzume kan yang kucing kecil. Nah yang kucing gede itu ada pasak satunya gitu, dan yang mana pas di scene di rest area ya, yang kemudian mereka berantem nih, si kucing kecilnya nyerang itu karena si pasak yang gede ini yang ngejaga di satu sisinya itu, dia itu kayak dia itu mau ngingetin gitu kepada si kucing kecil ini untuk kerjakan lagi tugasmu itu ya menjaga pintu itu gitu. Tapi kan yang ini kan nggak mau ya, dia pengennya ya bebas gitu bersama Suzume, makanya kan mereka berantem. Tapi kan si kucing kecil ini kan kalah dan kan kita lihat scene dia digendong, kucing kan digigit di bagian belakang, akhirnya dia nurut buat ngikutin doang, sampai akhirnya kenapa dia akhirnya mau buat balik menjadi pasak ya karena dia ngelihat Suzume itu rela untuk menggantikan posisi si Shota untuk menjadi pasak. Jadi akhirnya ya si kucing ini, si dewanya ini ya mau balik lagi menjadi pasaknya. Jadi itu sih, jadi kalau dari pandangan aku soal film ini ya si kucing ini nggak jahat, mau dibilang baik juga nggak baik juga gitu. Ya pada dasarnya dia hanya dewa yang bergerak secara instingnya seperti apa, dan dia sebenarnya hanya mau bebas dan bersama dengan Suzume. Tapi ya kenyataannya kan dia punya tugas sendiri ya, memang ya tugasnya untuk menjadi pasak dan menjaga keseimbangan dunia itu gitu, menjaga agar si Mimizu ini tidak keluar dari portalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi kalau kalian yang masih bingung soal peran dua kucing ini, jadi sebenarnya dua kucing ini ya dewa, pasak dua dewa ini jadi yang menjaga agar si Mimizu ini tidak keluar di Jepang gitu. Jadi mungkin itu aja. Kalau misalkan ada kekurangan, yaitu sepenuhnya adalah kekurangan dari aku, dan aku harap kalian bisa menikmati film ini sebagaimana aku sangat menikmati film Suzume. Dan jangan lupa besok ada Shazam Fury of the Gods atau film Shazam kedua dari superhero DC. Besok akan tayang Day One, aku akan nonton dan aku akan nge-review untuk kalian semua di Serangga Channel. Mungkin karena aku akan review Day One, jadi aku akan ngeluarin preview non spoiler dan juga review spoiler aku dalam satu video. Jadi kalian bisa menikmati film aku tanpa spoiler dan juga review aku dengan spoiler. Sampai ketemu lagi di Serangga Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.